menurut gue ya di usia dini basket Indonesia kayaknya memang harus dibuat satu wadah yang kurikulumnya tuh sama gitu loh. Nah, ini juga menarik nih, bisa panjang nih. Dan satu lagi mungkin yang mau gue tadi sorotin dari omongan Pak Yaya adalah gimana Marcel umur 14 main di U16. Terus akhirnya waktu umur 17 dia main timnas U17, U18, U19, U21, U23, senior gitu. Sebenarnya gue pribadi sebenarnya ada sedikit gak setuju. Yang gak setuju adalah kalau udah senior jangan turun. Iya, betul. Kalau udah senior jangan turun. Iya, Jude Bellingham gak main U21. Iya. Tapi kan bisa pemain IBL main 5. Nah, itu nggak boleh. Iya. Terlalu parah. Iya. Enggak, gue masih ngomong. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Lupa gue namanya, gara-gara udah cukup lama kita nggak nongol ya. Bareng gue Idan, Adrian. Dimas Muhari. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari kerajaan. Waduh. Kingdom. Kerajaan Surabaya. Pokoknya satu planet sama Kuri katanya. Satu planet sama Kuri. Ya, Kuri. Kuri makanan tapi. Bapak Yahya Al-Katiri. Bapak Yahya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, saya kenalin dulu ya. Ini bintang tamu yang keberapa di Main Jarang loh bintang tamu. Jarang banget. Kita pilih-pilih soalnya. Bener. Jarang banget bintang Terakhir tuh Yuda kayaknya. Yuda Saputra. Tidak Saputra. Enggak lah. Siapa? Oh, Kevin Kompas. Iya, Kelvin Kompas. Nah, Yahya Al-Katiri ini adalah asisten pelatih tim IBL sekarang, dulu NBL Indonesia, CLS Knight Surabaya, itu di sekitar tahun 2009-2010. Lalu kemudian waktu itu kepala pelatihnya adalah Wan Amran. Kemudian Wan Amran direkrut oleh Garuda, sekarang Prawira Harum Bandung. Karena Wan Amran sayang sama Yahya, Yahya diajak juga ke Garuda. Benar. Itu predikat pertama Yahya Al-Katiri. Benar ya ceritanya dikit? Benar kan ya? Benar memang. Nah, lalu kemudian sekitar 2 tahun lah, 2013 kalau nggak salah berhenti ya? Iya, saya berhenti 2013 setelah PON Riau. PON Riau. Waktu itu Kaltim, Coach Amran juga pegang Kaltim. Iya, betul. Sama-sama. Antum ininya, asistennya ya. Nah, lalu kemudian Pak Yahya ini berhenti di basket, beliau aktif di sepak bola juga. Iya, tapi sebenarnya sepak bola juga sudah aktif di basket gitu. Lama sebenarnya. Multi talenta antum. Enggak. Cuma manajer. Surabaya Selatan terkenal dia. Terkenal. Surabaya Selatan. Surabaya satu kota juga terkenal. Dikoreksi sendiri lagi. Utara dong. Makanya semua bidang olahraga dikuasain. Iya. Nah, terakhir wushu katanya. Hari ini kenapa kami mengundang Yahya? Karena ada topik yang sangat menarik dan hangat menurut kita ya. Terkait basket dan sepak bola. Iya. Basket dan sepak bola kalau kita runut beberapa tahun ke belakang gitu, berhasil meraih prestasi yang signifikan yang belakangan sebelum-sebelumnya itu tidak kita raih. Iya. Khususnya basket putra ya. Benar. Bahkan basket putri juga. Basket putra setelah sekian tahun ikut di SEA Games, kita akhirnya berhasil meraih emas basket itu di SEA Games 2021. Digelarnya 2022. Digelarnya 2022 karena COVID ya. Iya, di Vietnam. Lalu kemudian di SEA Games 2023 yang putri dapat emas. Iya, Kamboja. Pada saat yang bersamaan sepak bola pun dapat emas juga ya. Betul. SEA Games Sepak bola putri. Putra. Nah, 2023 Kamboja. dalam pencapaian 2 prestasi yang luar biasa ini ada 2 hal yang secara garis besar itu membentuk timnas kita kenapa jadi kuat. Yeah. Satu, kalau di basket itu ada naturalisasi, sepak bola gua akan lebih memilih kata diaspora. Bagaimana sepak bola mengambil diaspora kita dari seluruh dunia gitu, dari banyak negara yang sepak bola sudah maju untuk dipanggil kembali memperkuat Indonesia, membela merah putih. Dan kemudian berhasil gitu ya, Mas. Sebenarnya di basket pun, di SEA Games itu, kita memanggil beberapa pemain yang dari diaspora juga. Diaspora juga, ada yang kalau tahu Brandon Jawato itu ayahnya orang Bali, Arki Wisnu itu kedua orang tuanya orang Indonesia.
Born and raised di New York. Besar dan lahir dan besar di New York. Dan lain-lain. Ada yang kemudian sekolahnya di Amerika juga Agassi. kayak Agassi. Waktu itu Derek juga udah. Derek, terus kemudian Mario. Mario Wusang. Tapi kan Mario Wusang Mario nggak main. lama. Oh, iya. Gimana sih? Terus ini siapa yang Mario Vincent kan kuliah di Cina. Oh iya. Vincent di Cina. Jadi ada pola yang serupa. Tapi juga ada kesamaan lain adalah selain mengandalkan itu, which is good, kami juga sangat apresiatif dan mendukung itu. Hal lainnya adalah barisan yang memang berasal dari lokal Indonesia mendukung. Iya. Di basket begitu, sepak bola juga begitu. Yeah. Apalagi nih kita syuting ini beberapa waktu yang lalu Indonesia di AFC kualifikasi Piala Dunia. Yeah. Indonesia menang atas Arab Saudi 2-0. 2 gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Iya. Dan satu pemain lokal kita juga bermain sangat baik, Rizky Ridho. Rizky Ridho, ya. Sebelum Dan itu kemenangan pertama Indonesia dari Arab Saudi dalam 20 tahun lebih. Iya, menang terakhir tahun 8. Iya. 84. Ya, pokoknya cuma draw. Paling bagus mungkin draw. Lo gimana Adrian melihat kombinasi ini diaspora kita? Karena di basket pun sebenarnya kita punya banyak diaspora, yaitu kita juga mulai manggil beberapa, sudah sering kalau lu pada nonton IBL itu mereka sudah mulai seliweran di pinggir lapangan IBL Heritage itu. Lu ngelihatnya gimana kombinasi ini dalam mengembangkan basket Indonesia? Ya, so far sih so good ya kalau ngomongin ya. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi selalu menyoroti bagaimana peran mereka itu bukan hanya di pertandingan tapi di latihannya. Karena every day kayak harus ngadepin mereka yang udah biasa dengan level kompetisi yang lebih tinggi, akhirnya juga menaikkan level. Dan itu berapa kali diamini sama, kalau lebih sering kan memang pemain bola yang lebih sering ditanyain ya, bagaimana akhirnya, karena kalau misalnya jumlah pemain diasporanya cuma 1-2, mungkin nggak ngaruh. Okay. Sekarang tim sepak bola kan ada belasan, dan itu bisa dibilang, akhirnya kalau gue pribadi mungkin kalau latihan bisa dibilang diaspora lawan lokal pun bisa gitu, 11 lawan 11 gitu. Dan otomatis itu juga akan raise their level. Dan di basket pun kerasa lama-lama kalau dengan banyaknya, kalau di basket ya Heritage juga, kemudian pemain-pemain asing yang sekarang kan ditambah jadi 3, 2, 1 kan. Sama sebenarnya di bola kan juga nambah. Jadi 8 sekarang kan maksimal, 6 di lapangan, 2 di cadangan. Jadi ini sih salah satu percepatan yang lumayan kerasa. Tapi memang balik lagi ya selalu tentang bagaimana pemain lokalnya mensikapi itu ya. Tapi kalau beberapa pemain lokal yang emang ingin maju dan ingin hidup dari sini dengan bagus, ya ini go through kayak gitu setiap hari sih bakal selalu meningkatkan kemampuan mereka sih. Oke. Tapi ada maksimal heritage nggak di basket? Ada Satu. Oh, nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih, hanya satu. Heritage atau naturalisasi, ya pilihan satu doang. Ditambah 2 pemain asing kalau di liga kita di IBL. Tiga. 2 di lapangan maksudnya. 2 di lapangan. Berarti kalau punya heritage terus punya naturalisasi nggak bisa? Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa. Heritage garis miring naturalisasi. Pilih salah satu. Gitu. Brandon kan udah count as a local. Dari FIBA kan. Gue selalu setuju bagaimana kita harus meningkatkan kualitas pemain lokal kita. Gue berpendapat bahwa selama sekian tahun kita tuh sulit sekali berprestasi di regional. Gue sebut regional, Asia Tenggara gitu. Tapi begitu ada bantuan, saudara-saudara kita yang dari luar kemudian masuk, bantuan, akhirnya kita dapat emas. Akhirnya kita dapat emas. Yang putri pun sebenarnya begitu. Yang putri pun begitu. Pelatih, kemudian tambahan si Kim ya. Total 2 waktu dapat emas ada 2. Kim sama si Peyton Whitehead. Nah, akhirnya naik. Satu hal juga yang saya perlu kenalkan lagi tentang predikat dari si siapa? Bapak Yaya adalah beliau ini adalah salah satu yang ikut mendampingi awal karir dari Marcelino dan Ridho. Boleh konfirmasi benar nggak, Mas Yaya? Jadi kalau Marcelino itu ikut mulai di Piala Menpora, barengan sama saya itu di Piala Menpora waktu final di Bali U16, Piala Menpora U16 final di Bali. Waktu itu dia masih umur 14 tahun. Oh, dia umur 14 ikut U16? Ya, itu setelah itu langsung gabung di EPA, Elite Pro Academy. Jadi kan kalau Piala Menpora dari programnya Menpora, kalau Elite Pro programnya PSSI. Nah, waktu itu PSSI di tahun 2018 itu membuat satu gebrakan dengan mengadakan Elite Pro
akademi U16 dan U19. Kelompok umur 16 tahun dan 19 tahun. Waktu itu Marcel tergabung di U16. Terus kemudian Ridho tergabung di U19. Oh, oke. U19. Sistemnya itu waktu itu home away. Sistemnya waktu itu home away. Kemudian waktu itu U19-nya ini kalah. Akhirnya si Ridho balik ke 16. Ridho waktu itu umur 17 tahun, tapi ada joker waktu itu. Ada pemain joker yang jadi umur 17 tahun boleh main. Oh, ada satu. Ya. Lah itu Ridho main ke 16. Ya, jadi waktu itu jadi waktu itu satu angkatan itu ya. Mungkin kalau yang nama-nama yang ini ya Hernando, Ridho, Marcelino, Brilian, Aldama ya itu waktu yang 2018. Setelah itu meningkat ke 2019. 2019 itu yang waktu Elite Pro Akademi Persebaya yang juara itu yang U20. Yang U16-nya juara 3. Ya, U16-nya juara 3, 18-nya itu gagal di 8 besar. Bukan gagal ya, kalau pembinaan ya kita nggak mau prestasi. Iya. Itu tadi nambahin dikit ya tentang mungkin kalau yang pecinta basket juga agak miss. Kalau Marcel, Ridho, Hernando mungkin tahu karena timnas ya. Brilian Aldama tadi yang disebutin juga salah satu yang produknya juga cukup bagus. Sempat masuk di timnas juga, tapi KU ya Pak ya? Iya. KU, kemudian sempat ke Slovakia atau Slovenia gitu. Terus sekarang akhirnya main di Laos. Main di Persebaya, sekarang main di Laos. Sekarang main di Liga Laos sebagai pemain import. Ya. Sebelum gue ke Dimas, gue pengen nambah lagi sama Mas Yahya. Ya, ketika kemarin kita menang lawan Arab Saudi 2-0, golnya oleh Marcelino, pujian luar biasa, bukan hanya kepada individunya, tetapi kemudian berkembang obrolan, dialektika, dialog bahwa dia tuh pembinaan kita ternyata mampu untuk berkompetisi di situ gitu. Mampu cetak gol, mampu bagian dari pertahanan yang kuat gitu sama Pak Izes ya. Sama Izes. Gitu. Berhasil gitu. Sejauh mana? Nanti gue juga pengen nanya ini sama Dimas ya, apalagi Dimas pelatih basket. Sejauh mana Mas Yahya setuju dengan pernyataan itu bahwa lokal kita ini kalau dikembangkan dengan serius oleh kompetisi internal klub, kebetulan Ridho dan Celino kan dibesarkan oleh kompetisi internal Persebaya ya. Bagaimana peran kompetisi internal ini memang pada dasarnya kalau terus dibenahi, terus dijaga kontinuitasnya, akan berdampak satu saat kepada prestasi sepak bola nasional di level dunia. Benar. Jadi gini, ini kita lihat pertama yang di basket dulu. Basket ini kan tahun 2000. Luas pengetahuannya, Ren. Karena dulunya di basket. Bahkan 2004 pertama kali DBL itu kan ada pegang tim. Jadi gini, di basket, ketika DBL ini belum muncul, kita ya prestasi ada di posisi itu aja. Terus kemudian DBL berkembang. Kemudian kita baru dapat emas 2021. Itu kenapa salah satunya? Kalau menurut saya, dengan adanya DBL, pemain basket semakin bertambah. Kunci dari pembinaan adalah perluas kolamnya. Perluas kolamnya sehingga banyak bibit-bibit di sana, sehingga itu akan lebih mudah untuk mencari talenta. Peluangnya untuk dapatkan yang bagus lebih besar. Kalau menurut saya di PSSI itu gebrakan di tahun 2018-2019 itu udah lumayan karena itu menghasilkan bibit-bibit yang bagus juga kan. Tapi sayangnya kan nggak masih ini kan harus terus berbenah seperti di DBL kan. Kotanya semakin luas, semakin banyak. Yang kita perlukan kolam partisipasinya. Karena gini, kenapa di pembinaan di Persebaya dianggap sukses, walaupun masih ya mungkin banyak masalah dan apa. Gue suka gue nih merendah dia. Enggak. Kita harus ini terus belajar lah. Harus belajar ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu pembinaannya di Persebaya itu dibilang sukses? Karena apa? Persebaya itu punya satu
tempat yang namanya kompetisi internal. Oke. Di kompetisi internal itu kita ini banyak belajar. Pemain-pemain itu banyak belajar. Jadi beda pemain yang tiap hari berkompetisi secara rutin dan benar ya. Kompetisi rutin dan benar. Itu dia akan menemukan banyak problem ketika bermain, ketika ini. Jadi dia bisa memecahkan satu masalah. Gol kedua Marcel itu yang dia joget. Itu memang aku yakin itu karena kematangannya dia berkompetisi seperti itu. Kelihatan itu nggak pakai ini loh, tapi pakai betul-betul IQ sepak bola ya. Di joget gitu kan. Nah, itu perlu ya itu tadi lah pentingnya kompetisi internal itu. Perlu jam terbang kompetisi di awal ya. Itu, ya. Sebelum gue setuju. DBL itu memang kalau dengar dulu kata-katanya Mas Azrul Ananda, foundernya DBL itu memang masalah partisipasi. Mas Azrul itu selalu bilang bagaimana apabila partisipasinya semakin luas, kan kalau Mas Azrul itu bilang partisipasi adalah income, prestasi adalah ongkos atau cost gitu. Semakin luas partisipasi, semakin mudah kita mencari talenta, menemukan talenta itu semakin mudah. Kurang lebih seperti itu, Mas saya. Jadi bisa nyambung sama sepak bola. Nah, Mas, kalau di sepak bola kan gitu tuh, Mas. Dia bisa akhirnya muncul tuh. Menurut lu basket kita dengan semakin mudahnya informasi, lu bisa lihat ini, kemudian juga relatif mudah untuk mendatangkan pelatih-pelatih asing untuk melatih di sini. Punya nggak kita sih sebenarnya potensi bahwa akhirnya lu latihan di Indonesia pun lu akan bisa berkompetisi at least di regional Asia gitu. Kemudian ya ke dunia gitu. Potensi gimana, Mas? Sejauh ini ya. Kalau ngomonginnya nggak banyak pemain yang mungkin kayak beberapa pemain sepak bola lah yang berlaga menjadi pemain import di luar. Dia di basket 2 orang juga lah paling ya. Abraham Jawato sama Jawato ya. Mario Usang. Dan yang menurut gua yang benar-benar bisa dibilang Indonesia ya Abraham gitu. Bener nggak? Karena Jawato juga yang kita dengar ya memang di NCAA di Hawaii. Mario memang hidup di sana. Sebenarnya bisa karena udah ada buktinya Abraham. Cuma memang perlunya apa ya kayak gue bilang nih, lu harus kalau konsisten ya biasa lah ya. Lu harus punya target dan dijalaninnya juga penuh kerja keras gitu loh. Nggak bisa lu semua bilang ada semuanya wadah, tapi kalau sekedar lu ngikutin doang tanpa ada tujuan, tanpa ada keinginan ke sana. Kalau zaman gua mungkin yang ngomongnya adalah lu harus lihat ada mentor gitu lah. Kayak gua tuh nggak ada dari lu main nggak ada kepikiran ke sana karena nggak nyampe gua bilang udahlah gua di sini aja gitu. Sekarang harusnya udah ada contoh-contoh seperti itu bisa gitu loh. Karena ya Abraham memang lahirnya di sini, latihan di sini, semua prosesnya ya di Indonesia gitu ya. Baru dia jadi pemain di bilik bilik Jepang. Harusnya bisa di basket dan sangat bisa. Tapi lu punya tujuan, bukan cuma sekedar berkompetisi, bukan cuma sekedar ikut latihan, tapi punya path-nya, jurnya tuh jelas gitu loh. Gue bakal ke sana dan dihadapinya dengan kerja keras. Sangat bisa. Oke. Lu ada tambahan nggak tentang proses-proses ini, Adrian? Iya, kalau tadi sih kalau gue pribadi setelah sempat sebelum juga off air juga dengerin kompetisi internal Surabaya dijalin kayak apa, baca-baca kemarin ya. Itu kan sebenarnya salah satu yang utama ya kontinuitas. Kemudian bagaimana mereka sudah tetap juga setiap tahun itu. Dan itu menurut gue ada hal yang menurut gue pribadi cuma ada di DBL doang gitu untuk di basketnya. Dan itu yang menurut gue masih kurang gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita ngomong kompetisi internal Persebaya itu kan memang ujungnya adalah untuk supaya Persebaya bisa ngambil pemain kan. Basically kan seperti itu. Nah, kompetisinya katakanlah udah jelas tanggalnya kapan. Jadi pemain tuh udah persiapannya 3 bulan, 4 bulan sebelumnya udah jelas. Dan setiap tahun kayak gitu. Programnya juga jelas. Nah iya, akhirnya jadi jelas kan. Jadi 3 bulan dia bermain, latihan, 4 bulan, 6 bulan dia kompetisi, balik lagi 3 bulan lagi gitu. Jadi jelas. Jadi udah bisa terukur sebenarnya. Ini tahun lalu, lu passingnya akurasi jelek banget gitu. Jadi perbaiki akurasi di sini gitu. Nah di basket, yang secara kontinu ada, yang secara jadwal sudah jelas, ya cuma DBL. Nah memang salah satu problem utama yang sekarang banyak dikeluhin ya kalau dari ngobrol sama orang-orang tuh di pembinaan
jumlah gamenya belum kurang banyak gitu. Iya, tapi memang juga itu bukan hal yang mudah gitu. Untuk DBL kan, untuk menambah game pertama, yang kedua, kemudian yang kedua sekarang juga semua di live streaming. Kemudian mengatur untuk kompetisi dari mana ke mana itu masih berat, dan itu masih jadi tantangan kita semua bersama. Tapi gue setuju sebenarnya, ini awalnya yang bagus, dan most lagi sekarang 20 tahun DBL jalan ya sudah mulai tuh, maksudnya yang ngambil hasilnya gitu. Beberapa pemain yang muncul dari DBL, ya kalau putri sih hampir semua DBL karena kita nggak punya liganya ya. Langsung straight from DBL masuk ke Liga Mahasiswa, juga tinggal nunggu aja 24 besar DBL kan, ya gue ambil gitu aja kan, paling gampang gitu. Jadi basically sebenarnya udah, tapi memang mungkin untuk persiapan yang lebih, kalau kita ngomongin bola ya, karena kenapa bola kita bisa sejauh itu, ya masih itu tadi, belum se-continue itu. Ya cuma satu doang gitu jalannya. Kalau ini kan ini. Dan satu lagi mungkin yang mau gue tadi sorotin dari omongan Pak Yaya adalah gimana Marcel umur 14 main di U16. Terus akhirnya waktu umur 17 dia main timnas U17, U18, U19, U21, U23, senior gitu. Sebenarnya gue pribadi sebenarnya ada sedikit gak setuju. Yang gak setuju adalah kalau udah senior jangan turun. Iya, betul. Kalau udah senior jangan turun. Jude Bellingham gak main U21. Tapi kan bisa pemain IBL main 5. Nah, itu nggak boleh. Iya. Ngomong main IBL. Enggak ngomong. Ya, gue nggak setuju. Kalau ini enggak. Karena kayak misalnya Jude Bellingham kan umur 20 tuh, nggak mungkin kan main dia di main U7, 19, 20 gitu. Jadi kalau udah senior aja. Marcel udah sampai itu gitu. Dan kalau contoh paling gampang, ya Luka Doncic gitu. Di umur 14 dia main U17. Umur 17 dia MVP EuroLeague. Terus ke NBA, ya nggak mungkin kan dia main Slovenia U18. Jadi kayak jangan sampai dia di downgrade sebenarnya. Basically di situ. Tapi mungkin juga karena Indonesia secara national team masih kurang banget, ya akhirnya Marcel harus melakukan banyak itu ya. Tapi secara lagi yang gue sorotin tadi yang bagus adalah gimana dia di umur 14 dia harus menghadapi masalah di U16 gitu. Dan itu yang akhirnya problem solvingnya dia cukup bagus sih menurut gue. Bentar, gue dulu baru ke itu ya, sabar. Orang-orang bahaya orang-orang gitu sekarang. Ini tantum nih. Gue suka tentang khusus gue pengen highlight tentang DBL sedikit ya. DBL itu betul kompetisinya memang singkat, tapi dan buat gue DBL itu sudah melakukan apa yang memang harus dia lakukan dalam kontribusinya terhadap basket nasional. Hebatnya DBL menurut gue karena kemasan yang luar biasa hebat dalam tempo kompetisi yang relatif hanya 2 minggu. Sekolah-sekolah itu persiapannya hanya untuk itu. Itu yang luar biasa. 1 tahun mereka menunggu itu gitu. Even bahkan cuma 3 game, 4 game ujungnya ya cuma itu yang luar biasa. Nah, selanjutnya tidak perlu dibebankan kembali kepada DBL gitu. Terus selanjutnya gimana nih prestasi enggak gitu. Itu harus ada pihak lain yang mulai ngambil karena DBL sudah menjalankan perannya gitu. Nah, kalau gue nih nanti nyambung sama Mas Yahya. Menurut gue salah satu pembinaan terbaik setelah DBL adalah Liga Mahasiswa kita memang belum jalan. Udah. Sudah jajal, belum bagus lah. Belum bagus. Nah itu maksudnya. Boleh bilang jelek nggak? Nggak boleh lah. Oh ya, belum bagus. Kenapa nggak boleh? Jangan dulu lah. Jangan dulu. Nanti next selanjutnya nggak ada lagi gimana coba? Yang penting ada. Kadang-kadang gue merasa cukup pedas, ternyata dia lebih pedas gitu. Ternyata dia jahat. Dia jahat ternyata. Nah gini, maksud gini, dia sudah dan ini juga kenyataannya. Ketika dia setelah DBL dia sudah mulai masuk ke klub-klub profesional, Satria Muda, Dewa United, Prawira Harum Bandung, Pelita Jaya, Bakri Jakarta dan lain-lain gitu. Buat gua itulah kawah terbaik kita untuk ngembangin pemain-pemain basket yang benar. Kenapa? Dia akan berlatih sama pemain senior. Dia akan ketemu pemain-pemain asing. Dia akan ketemu pelatih-pelatih asing sejak usia dini gitu. Nah, ini saya balikin lagi ke Mas Yahya. Oke lah, masih ada positif negatifnya, ada yang perlu dibenahi dari kompetisi internal Persebaya. Menurut Mas Yahya, perlu nggak sih pola ini direplika, dilakukan juga oleh klub-klub lain gitu? Kalau dulu kan klub-klub perserikatan juga punya tradisi semua, itu ya, Persija, Persib Bandung, di Semarang, Solo dan lain-lain punya. Tapi kan klub-klub baru belum tuh. Nah, menurut Mas Yahya, replika ini baik nggak gitu? Gini, kalau masalah replika, ini harusnya di semua kota ada seperti ini, harusnya. Tetapi ini bukan menjadi tanggung jawab, seharusnya ya bukan menjadi tanggung jawab tim perserikatan atau klub. Harusnya itu ada Askot, ada
Asprof. Nah, harusnya itu yang mereka yang karena Asprof ada di semua. Kalau dimandatkan oleh PSSI, Anda setuju nggak? Lu semua, misalnya. Loh, itu memang harus Bali United juga bikin. Kalau gini, kalau secara aturannya regulasinya itu klub itu ya dia di kawasan pembinaannya aja. Bukan di liganya. Loh. Liga internal Persebaya dengan adanya aturan yang baru ini itu harus mendapatkan izin dari Ascot. Itu mendapatkan izin dari Ascot Surabaya gitu. Tapi kan kalau PSSI memberi mandat kan Ascot nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Loh, iya, tapi masalahnya adalah fokus klub adalah dia membina cuman di lingkaran klub itu. Jadi Persebaya melakukan kompetisi internal itu. Ini adalah untuk merawat warisan sejarah yang menurut Persebaya baik. Jadi sebenarnya kalau secara kewajiban mungkin Persebaya nggak harus menggelar itu, tetapi ini untuk merawat sejarah sebagai pencetak pemain baik di level Persebaya maupun di level nasional. Mengimbangi Skotrata ya. Terus nanti Jalan Karanggayam. Masalah yang di pemain yang main di 16 udah naik ke 16, 18, 20 itu di elite youth, di pembinaan elite youth Persebaya itu melakukan seperti itu. Jadi di pembinaan elite youth Persebaya ada pemain yang sekarang ini umurnya 16 tahun udah main di 20. Ada pemain yang sekarang umurnya 14 tahun main di 16 dan itu kita nggak turunkan. Iya. Memang harusnya seperti itu, biarkan dia mendapatkan masalah di atas. Harusnya seperti itu. Terus tadi yang masalah ini ya, kalau menurut saya pemain berani ke ini, itu salah satunya juga keberanian. Iya. Kulturnya ini kan beda. Iya. Kultur ini beda. Bukan cuma mainnya bagus saja, tapi dia harus menyatu dengan kultur itu. Terus juga pemain terbaik di Indonesia. Lu paling bagus lah di Indonesia. Sampai sana belum tentu yang terbaik. Belum. Ya makanya kultur. Dan dia harus menyesuaikan kerjanya, etos kerjanya mereka mungkin yang berbeda kan? Iya, berbeda. Jadi itu salah satu yang menyebabkan mungkin banyak kegagalan di ketika teman-teman ke luar negeri ya itu masalahnya. Tapi kegagalan di sana, tapi lu balik ke Indonesia kita terima. Iya, betul. Itu yang harus mereka juga pahami ya. Iya, karena kan seringnya mungkin takut maksudnya jadi pulang, ntar pulang kayak gini. Enggak lah, pasti kita terima. Iya, as long as itu tadi maksudnya upayanya juga. Soalnya aku pernah dengar. Satu pemain talenta lah. Dia ke Eropa. Wah, udah oke. Kalau nggak salah cuman sebulanan dia balik ke Indonesia. Kenapa? Padahal pemain top, lebih top lagi. Kenapa dia? Kultur shock. Banyak faktor. Makanannya hambar. Kadang-kadang makanannya hambar. Nggak cocok makanannya. itu bener kan? Kita di pembinaan. Ini nanti ini di elite youth kita. Salah satu materi yang diajarkan adalah memasak. Jadi biar dia bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Tapi benar secara kalori dan lain-lain. Iya. Wow. Keren juga ya. Nggak istirahat berarti pemainnya. Apa? Nggak istirahat berarti. Nggak kayak gitu, bro. Sudah ada tambahan nggak sesuatu tentang pembinaan sendiri ini? Basically Zoa sebenarnya pernah nulis ini di Main Basket, bagaimana kalau sepak bola ya itu selalu punya kayak apa ya, youth and excellent gitu loh. Yang excellent menurut gua. Kayak contohnya di Piala Dunia terakhir itu 2022 ya. Piala Dunia sepak bola 2022. Ada sekarang pemain Manchester City, Josko Gvardiol namanya. Itu umur 20, 19 waktu itu bahkan gitu. Kok dia bisa ya ngelawan Messi gitu? Kan secara logis Messi ini 19 tahun udah di liga. Maksudnya udah 19 tahun main. Lawan anaknya 19 tahun, maksudnya dia main, dia baru lahir gitu. Kayak LeBron. Kok dia bisa ngimbangin gitu? Iya, maksud gua kayak di level-level itu kan kita di Indonesia ini sebenarnya mungkin dulu sering ya. Kayak ngomong Adi Pratama dulu kan masuk, matanya umur berapa masuk liga tuh 16, 17 gitu kan. 16-an. Tapi juga nggak semasif sepak bola Eropa gitu. Yang tiap tahun, nih talenta baru sekarang, talenta umur 2010 sekarang diomongin di liga tuh, talenta umur 2010, 2009 gitu. Kenapa kok kita susah
ngeluarin itu gitu. Ya salah satunya menurut gue ya mungkin yang tidak dilakukan oleh tim-tim lain, pertama tadi kompetisi internal. Yang kedua adalah ya tadi yang upgrade itu, naikin dia akselerasi dia itu dari ya kayak Luka Doncic umur 14 sudah main di 17 gitu. Vardiol umur 19 sudah main senior. Gitu kayak wah itu kan kalau di kita kan umur 25 jadi bilang muda. Jadi kan kita bingung. Di basket tuh Caleb tuh pernah dibilang muda loh. Umur 28 Caleb dibilang pemain muda. Golden age. Iya makanya. Jadi kan banyak sekali permasalahan di situ menurut gue. Jadi kalau gue sih tadi keren sih, maksudnya program yang dilakuin yang tadi baru tahu maksudnya masak ya. Even masak soalnya emang salah satu hal yang akhirnya saat mungkin overseas kaget adalah anjir makanannya kayak gini ya gitu. Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya kita sendiri, ya pasti pilihannya balik. Rusak di luar. Iya. Di luar pertandingannya. Jadi waktu main dia mikir anjir ntar malam gue makan apa lagi ya nggak bisa makan gitu kan jadi PR kan. Tapi ya itu tadi aku yang paling penting ya. Kita ini selalu partisipasi itu adalah kunci dari pembinaan. DBL udah membuktikan, Persebaya sudah membuktikan. Lah, yang paling kita harapkan sebagai insan olahraga ini sebenarnya. Anda insan apa nih? Bahasanya insan, Bos. Insan. Gini. Tunggu, beliau ini insan apa sebenarnya? Yang bener dong. Insan sebagai insan olahraga. Yang paling kita harapkan itu adalah ini tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta. Betul. DBL swasta. Betul. Persebaya swasta. Iya. Jangan cuma jangan dari swasta doang. Harusnya Perbasi dan PSSI itu lebih dalam lagi. Dalam. Nggak setuju? Nggak setuju gue. Kenapa? Gue justru lebih suka dijalanin sama swasta. Gue juga. Loh, kalau sukanya gini. Gue setuju sama Om Yahya nih kan. Perbasi itu ada di mana-mana askot-askot. Ya, dia fasilitator aja, dia nggak usah ikut-ikutan. Harusnya sih selalu ada sih. Loh, iya dia askot-askot itu mereka harus mengadakan semua. Dia harus gimana caranya dia bisa nekan, entah itu mau dikasihkan ke orang, entah itu mau dia harus menekan. Perbasi maupun PSSI harus menekan semuanya. Gue sih pengen federasi itu, PSSI atau Perbasi itu jadi katalisator. Dia mempercepat reaksi tanpa ikut aksi di dalamnya gitu. Jadi, gue butuh wasit nih ada gitu. Gue butuh izin tanding di sini nggak usah biar gue bantuin gitu. Wasitnya cepat gitu. Itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan. Kalau gerakan-gerakan dalam peningkatan mutu latihan, meningkatkan partisipasi dan yang partisipasi misalnya mungkin bisa kayak gitu loh, misalnya kayak gue kayak ayo ini kita dari waktu Surabaya, ayo bikin apa gitu loh, biar ada dorongan itu, bukan dari kayak swasta kayak harus kayak ayo kita bikin apa ya gitu, jadi kayak ini ada lagi nih, bukan insan ini berarti, insan olahraga nih, tamat benerin kursi lu bentar, bukan insan ini, kopi mau kopi nggak? Nggak, jadi gini, ini masalah wasit. Masalah wasit. Kita kalau menggelar satu pertandingan, mahal kan? Mahal. Infonya gitu sih. Kata teman saya yang namanya katanya sih mahal. Katanya. Saya nggak tahu range ya. Banyak yang harus disensor. Nggak. Kalau invitation harusnya nggak mahal sih. Katanya mahal. Oke. Aku pernah dengar dari luar ya. Kenapa kok bisa sampai Liga itu sampai Liga 9, Liga 10. Wasitnya berlebih? Enggak. Wasitnya itu, dia itu sukarelawan. Iya. Jadi, memang dia mungkin terregister, tapi dia itu cuma sukarelawan. Jadi selama dia belum naik ke profesional, bayarannya apa? Kupon makan. Oh, ini kalau di luar negeri? Di luar negeri. Iya. Ini kayak gitu-gitu juga. Ini supaya nggak salah persepsi. Ketika statusnya sukarelawan itu sudah memenuhi standar juga di sana. Iya. Bukan sukarelawan. Aku aja lah jadi wasit. Bukan. Ntar dulu. Lisensi dulu mana gitu. Jadi itu kan mempermudah. Mempermudah orang untuk membuat liga. Itu salah satunya. Karena banyak sukarelawan. Benar. Sama juga kayak waktu yang ke Chicago kan ada juga wasitnya kan juga orang-orang situ-situ aja kan. Wasitnya kayak Akamsi aja. Iya kayak Akamsi datang ya udah gue wasitin dah gitu. Tapi kan dia juga ngerti. Kalau dia udah jalan di profesional ya udah beda lagi. Profesional. Tapi ketika dia masih di bawah ya volunteer. Dia mulai semuanya berangkat pasti dari volunteer. Dari situ kan mungkin bisa tadi itu kan peran-peran dari
instansi-instansi tadi, misalnya jangan-jangan lisensi itu bisa dibuka kelas secara umum, maksudnya secara umum, terus siapa yang tertarik. Mungkin kalau buat nambah-nambah lisensinya untuk memimpin game yang lebih serius, harus ada, ya harus ada lisensi lebih lagi, bayar lagi atau apa gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau yang level bawah dulu, yang misalnya gimana, ya bikin bisa dipermudah. Jadi kayak lebih bahasanya meminjam bahasa dari Bapak itu tadi, bisa pakai stimulus sebenarnya dari yang pusatnya, negeri-negerinya ke swastanya. Kalau swastanya sih ya emang setuju sih gue lebih ke swasta gitu. Swasta kan pasti dia kan salah satunya kan gimana caranya ini berjalan tanpa rugi besar. Pasti pemikirannya itu. Tapi dengan kalau ini regulasi yang membuat regulasinya ini tidak support dari PSSI-nya atau PSSI-nya, ini akan berat gitu, berat. Betul. Gitu. Betul. Dimas, ada ini nggak sesuatu yang lu pikirin tentang pembinaan di bawah ini khususnya lokal demi meningkatkan prestasi nasional? Ada lagi nggak yang? Ya dari cerita tadi ya, kalau gue bilang ya perlunya penetapan schedule setiap tahun tuh ada kompetisi apa gitu, yang jelas gitu loh. Yang selalu konsisten itu terus gitu loh. Iya. Jadi persiapannya memang bener buat itu dan lu off seasonnya juga jelas. Ya. Ini bagus sih, sorry gue potong Mas. Pernyataan Dimas bagus, karena bahkan liga profesional kita pun belum mampu untuk melakukan itu loh. Iya. Saya nggak tahu di sepak bola gitu nggak ya? Iya. Jadwal untuk musim selanjutnya munculnya kapan? Agak lumayan. Sudah lumayan. Nah di basket cuman ada masalahnya, maksudnya untuk yang di bawahnya ini juga harus jelas. Jadi jangan cuma profesionalnya jelas, tapi liga di bawahnya harus jelas. Aku ingat waktu aku masih pegang ngelatih di SMA melatih di level SMA. Sepak bola apa basket? Basket. Waktu itu semua pemain itu targetnya apa? Ke DBL. Kenapa? Karena DBL itu pasti ada dan pasti jelas kompetisinya udah itu. Nah, dengan adanya kompetisi jelas, pemain-pemain ini dia punya target. Oke. Sejak dini itu ya. Sejak dini ini dia punya target. Nah, ini harus apa maksudnya ya itu masalah jadwal ini juga paling penting. Bukan cuma senior ya, tapi junior juga harus. Profesional nih kemarin baru muncul beberapa waktu yang lalu, which is bulan November tengah menjelang akhir, kompetisinya bakal dimulai 11 Januari. Iya. Jadi kita cuma punya waktu, kalau ngomong misalnya kan beneran, maksudnya ya tidak ada persiapan apa ya 2 bulan itu gitu kan. Jadi kan PR juga ya, maksudnya 2 bulan ini juga kalau NBA aja kan bisa dibilang Juni selesai, Juli ini orang liburan summer pemainnya, Juli Agustus, September mereka balik training, Oktober main gitu, September. Itu sama Liga Persebaya. Liga Persebaya itu dia Maret jalan, Desember berhenti. Selesai Desember. Maret. Berarti ada Januari, Februari, Maret tuh. Januari, Februari itu off season lagi. Kan kadang ada kalau ada puasa berhenti. Cuman itu udah jalan, udah pasti. Kepastian jadwal. Sebelum kita ini nggak terlalu panjang, kita ngobrolnya sedikit aja. Ketika kita menang, Indonesia lawan Arab Saudi menang 2-0. Ada euforia, orang bagaimana memuji-muji kompetisi internal Persebaya gitu. Berhasil melahirkan pemain-pemain hebat yang kemudian diserap oleh tim lain dan termasuk tim nasional gitu. Nah, dari sisi Persebaya juga sendiri gitu, Anda yang pernah terlibat di kompetisi internal, kira-kira emang sehebat itukah atau memang masih perlu ada yang dibenahi gitu dari kompetisi internal sendiri gitu? Jadi gini, kompetisi internal ini terus membenahi diri. Selalu ada apa? Evaluasi dan koreksi itu salah satunya saat ini kita mempunyai Persebaya Future Lab. Nah, Persebaya Future Lab itu selain dia mengorganisir pemain elite youth yang dicari dari kompetisi internal, dia tugasnya adalah memberikan masukan juga ke kompetisi ini supaya gimana caranya kompetisi ini bisa lebih rapi lagi, seperti itu. Jadi berarti dari kompetisi internal tadi, apa nyebutnya sekarang Liga Persebaya ya? Itu nanti dicari bakat-bakat terbaiknya gitu. Terus masuk ke Future Lab dan Persebaya Future Lab ini salah satu tugasnya adalah membuat lebih baik lagi 20 klub yang bertanding di pembinaan. Seperti itu. Jadi kayak kemarin itu kan kita ada dari Spanyol pelatih datang ke sini, yaitu semua pelatih internal kita libatkan. Semua pelatih yang megang tim internal. Jadi bukan cuma
pelatih yang ada di Future Lab aja, tapi semua pelatih itu yang juga itu rutin Mas Yaya. Mereka datang untuk menerima pendidikan dari si pelatih Spanyol itu rutin atau gimana? Ini udah 3 kali dalam 2 bulan 3 bulan rutin. Ini kan emang proyeknya baru tahun ini kan Pak Yaya? Iya, proyek Future Lab baru tahun ini. Apa yang disampaikan umumnya oleh pelatih Spanyol ini? Iya, contoh kayak kemarin pelatih striker fundamental. Ini seperti ini. Ya cara melatih, teknik melatih lah. Di Future Lab sendiri dia keliling ke 20 klub kan waktu itu dan memberikan masukan ke klub-klub itu. Ini seperti ini. Dan Future Lab ini membuka diri untuk 20 klub ini bertanya kepada dia. Mau bertanya apapun silakan. Mungkin masalah manajerial, mungkin masalah kepelatihan, bebas. Nyambung berarti sama harapan gue pada klub-klub IBL sebenarnya. Bagaimana klub IBL itu sebenarnya adalah ujung pembinaan kita di lokal. Gue selalu berharap klub-klub IBL itu punya semacam Future Lab-nya Persebaya gitu. Jadi dia terbaik dari lokalan, misalnya Dewa United Banten atau Tangerang Hawks gitu. Pemain terbaik dari sana, masuklah ke sana, dilatih oleh itu tadi. Nah, si klubnya sendiri terus berupaya menemukan materi terbaik, formula terbaik dalam memperbaiki skill, dalam memperkuat daya tahan, stamina, strength, dan lain-lain dalam situ gitu. Setuju lah kayak gitu Mas? Setuju banget. Sebenarnya gue nggak lebih ke pro ya, sebenarnya lebih ke pembinaan usia dini sih. Iya. Ujungnya maksudnya kan nanti ke pro. Ujungnya ke sana. Cuma di usia dini ini, mungkin nggak tahu ini Persebaya kan internal ya. Iya. Berarti kan di Surabaya aja kan ya harusnya? Iya, apa Jawa Timur? Enggak, Surabaya. Nah, menurut gue ya di usia dini basket Indonesia kayaknya memang harus dibuat satu wadah yang kurikulumnya tuh sama gitu loh. Nah, ini juga menarik nih, bisa panjang nih. Oh, enggak gini, sebenarnya Bikin 7 episode lah. kalau ngomongin kurikulum sih, kalau di basket ngomongnya terminologi ya, cara penyampaiannya aja mungkin yang berbeda. Iya. Asalkan tujuannya sama, ini masih oke-oke aja. Cuma yang gue takutkan yang satu gerakannya apa, yang di sini apa, yang sampai di kota mana apa, itu yang gue khawatirkan. Kalau nanti gue kesini terus gini ya. Kalau gue sih nggak terlalu takut sama itu gitu. Karena ketika semua punya Future Lab, ya kalau itu semuanya ada, semua punya ada nih, kan otomatis misalnya Prawira Harum Bandung, Satria Muda Britama Jakarta gitu, Pertamina Jakarta, antar marah sponsornya beda. Itu kan bikin Future Lab sendiri tuh. Dia datengin pelatih Spanyol, pelatih Amerika Serikat, sini juga gitu. Gue sih percaya bahwa pada satu titik pengetahuannya itu akan mirip-mirip aja. Iya. Pengetahuan skillnya, pengetahuan strengthnya apa aja. Nanti di ujungnya keluarannya itu akan diadu di kompetisi teratas. Betul. Jadi akan siapa yang paling kuat aja gitu. Jadi akhirnya misalnya keluaran Satria Muda, kalau ternyata tetap yang paling dominan keluarannya Satria Muda gitu. Berarti barangkali ada yang keliru sama keluarannya Satya Wacana Salatiga gitu. Apa nih yang kurang gitu. Jadi harus diperbaiki. Begitu juga kalau misalnya nanti Persija bikin, Persib bikin, tim-tim yang bikin gitu. Akhirnya ada kompetisi saling hebat-hebatan laboratorium gitu. Iya benar laboratorium. Boleh. Oh boleh. Banget boleh. Masalahnya ini sekarang adalah itu mau diambil dari mana? Apanya? Kompetisi di bawahnya ini nggak ada. Nah, yang harus dibangun itu kompetisi di bawahnya. Berarti siapa? Askot apa swasta? Yo, Askot harus mendesak itu untuk mengadakan itu kompetisi di bawahnya, sehingga ini mengambil di kayak Future Lab-nya itu diambil, terus kemudian Future Lab-nya ini harus dilombakan juga waktu di junior. Jadi bukan dia langsung naik. Betul. Pertanyaannya berarti? Pertanyaannya? Kompetisi. Kompetisi apa latihan yang diperbanyak? Loh, latihan harus tetap, tapi kompetisi yang teratur harus ada. Minimal sama maksimal game adalah. Ini mungkin terakhir buat Adrian, gue setuju tuh. Mana Dimas bilang kan, mana lebih penting kompetisi atau latihan gitu. Tadi juga ngobrol sama salah satu teman di belakang layar, dia bilang setidaknya ada jumlah minimum dari sebuah kompetisi, jumlah pertandingan, tapi juga ada jumlah maksimum. Jadi minimum dia harus butuh sekian banyak pertandingan dalam 1 tahun supaya asahnya terjaga, skillnya terbentuk, tapi juga nggak berlebih supaya tidak cedera, supaya tidak overuse di usia muda dan lain-lain gitu. Setuju nggak lo? Atau lu ada baru? Sepakat, karena sebenarnya ini terjadi di Indonesia sekarang karena ketuntutan antara klub, orang tua, terus apa ngomongnya kayak gitu, yang perbasi kota, perbasi
provinsi. Satu pemain tuh akhirnya sekarang umur 14 tuh ACL gitu. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan materi training, strength and conditioning, tapi dia main terus gitu. Jadi akhirnya overuse di umur 14 tahun. Dan itu benar-benar kayak sekarang tuh kalau kita ngomong sama Om Asep ya, kawan-kawan kalian juga kan Om Asep. Kawan kita. 14, 16 tahun. Iya, 14, 16 tahun itu kan dulu bareng. Satu atap. Satu atap. Umur 16 tahun ACL tuh kayak sekarang hal yang common gitu. Dan itu yang bahaya. Tapi satu hal tadi yang gue sangat senang banget adalah Persebaya Future Lab itu mendatangkan pelatih untuk mengajari pelatih. Iya, itu yang krusial. Itu keren. Itu krusial. Karena apa? Sekali lagi pelatih kita ini ya sorry itu saya gitu sampai sekarang untuk basket Indonesia belum ada yang bisa mencetak pemain sampai ke luar negeri. Belum ada yang bisa sampai bagus. Kenapa? Karena misalnya ngomongin lisensi ya, gue nggak tahu sih lisensi FIBA tuh ada ya kalau saya mungkin ya lisensi FIFA nggak kalau di basket FIBA ada. Tapi kan kalau di bola ini yang punya lisensi FIFA, Asia, Eropa itu yang pro itu udah banyak banget gitu pelatih tuh. Jadi mungkin mereka udah terpapar itu dengan baik bahwa program Eropa tuh kayak gini terpaparnya udah lebih banyak. Sedangkan mungkin di basket ini soal itu sih mungkin menurut gue beberapa aja masih latihan-latihan yang unbelievable kayak kita kayak ngapain ya latihan gitu jadi kadang apa gitu. Ya jadi kayak mungkin yang harus dibenahi juga tadi bener pelatih itu harus dapat pelatihan yang lebih lagi gitu. Dan soalnya beberapa kali ya teman kita tadi yang tahu biaya wasit tadi itu pernah ngomong bahwa bahkan di kepelatihan apa sih ngomongnya buat dapetin lisensi itu apa ngomongnya? Ya itulah ya. Penataran lisensi B basket Indonesia di provinsi. Pertanyaannya adalah, salah satu pelatih yang ikut bertanya adalah, tip off itu apa? Lu ikut kan waktu itu? Nggak jadi. Ada yang nanya. Tapi ada yang nanya. Ada yang nanya tip off itu apa? Padahal kan otomatis dia udah cuci mobil kan notif. Padahal kan dia udah punya C sebenarnya. Iya. Berarti dia udah punya C dan mungkin saja dia jelas saja mungkin ya. Dia udah megang tim gitu. Dan he's not even know about tip off gitu. Tim. Kan udah pasti C kalau buat naik B. Iya kan? Dan itu nanya tip off itu apa? Dan mungkin itu semakai permasalahan Dimas itu terminologi mungkin. Dia mungkin taunya jambol gitu ya. Tapi itu wow kayak anjir di lisensi B gitu. Jadi apalagi yang C, pertanyaannya kan jadi kayak gitu kan. Jadi itu yang harus dibenahi sebenarnya. Pertama, gue setuju cara pendekatannya Persebaya mungkin pelatih ke pelatih. Gitu. Pelatih itu lebih dahulu karena kalau pelatihnya bagus, insya Allah pemainnya bagus lah. Ya berarti ya mungkin ya selain penataran ya course itu butuh juga sih. Jadi course itu kan tidak butuh lisensi boy. Jadi FIBA course itu nggak menghasilkan lisensi. Yang penting pengetahuannya pindah aja. Ya kita lu kasih sertifikat ya itu. Tapi pengetahuan itu karena gue ikut sekali ya cukup banget karena yang dikasih materi luar biasa. Iya gitu. Materinya luar biasa itu ya sesuai lah yang kita inginkan. Jadi course itu ya memang ngebantu banget buat pelatih tanpa butuh penataran buat dapat lisensi. Gue rasa itu cukup. Oke, guys, ini udah hampir jam kita ngobrol ya. Jam 56 menit. Udah maghrib aja. Iya. Ini dari MK hebat banget dari Handheld. Iya. MK keren banget. Ada Dimas, terakhir sebelum kita tutup main basket podcast ini ada sesuatu yang barangkali belum kita bahas tadi, pengen lu sampein ada nggak? Nggak ada sih, harusnya memang ya sejauh ini prestasi di basket dan di bola ya alhamdulillah sudah semakin baik. Harusnya kulturnya harus terus terjaga, itu paling penting. Kalau gue masalahnya di negara kita itu sih, kalau gue bilang ya konsistensi. Kalau udah semakin dilihat, semakin punya, karena menjaga itu kan sulit daripada mencapainya gitu loh boy. Kalau udah tercapai kan menjaganya yang sulit gitu. Jadi ya semoga kultur Indonesia yang seperti itu udah nggak ada lagi gitu. Kita ini bahkan bukan hanya menjaga mas, tapi harus yang kita capai ini juga masih kecil-kecil aja gitu. Baru masih di level SEA Games gitu. Belum Asian Games, belum kejuaraan Piala Asia, apa segala dan lain-lain gitu. Adrian, ada nggak yang belum tersampaikan dari diskusi kita hari ini dari lo? Kalau nginget Marcel kemarin performa lawan Arab Saudi ya, gue yang sedih tuh, gue salah satu orang yang sangat sedih kalau lihat di sepak bola adalah bagaimana hujatan-hujatan dari orang tuh saat pemain itu sedang tidak bagus. Ya itu makanya. Di level manapun ya, di klub gitu. Gue sering lihat kayak kalau kalah timnya, wah gila gitu. Pun dengan juga Marcel, menurut gue luar biasa dengan semua itu masih bisa ngasih performa yang kayak gitu. Dan gue harap tuh maksudnya orang tuh being honest benar, being objektif, iya. Tapi don't go too far lah gitu. Kayak gue menyadari bahwa itu mungkin part of resiko dari pekerjaan mereka benar. Tapi
untuk menerima hate speech yang luar biasa sih menurut gue nggak. Dan salah satunya juga waktu itu datang waktu pas live gitu, jadi salah satu komentatornya literally ngomong kalau inget banget gue, dia ngomong kalau Marcel sangat egois. Dia ngomong dan itu harusnya nggak dilakuin di lapangan. Iya, dia ngomong gitu literally di live video itu. Dan sejak itu sebenarnya Marcel kayak lumayan down gitu menurut gue. Karena menurut lo ya? Iya menurut gue. Dan akhirnya ya break out di game lawan Saudi Arabia gitu, dan kayak everybody forget about everything gitu, kayak ya Marcel keren banget, Marcel kayak gini, ya harusnya semua orang bisa beneran kayak apa, kalah ku sanjung ya, apa sih ngomongnya, kalah ku dukung menang ku sanjung, maksudnya tetap kayak gitu harusnya gitu. Jadi kayak ya give the support, kasih tahu kayak misalnya kurangnya apa, mungkin ya emang terlalu lama bawa bola, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja terlalu lama bawa bola, tapi jangan sampai kayak wah lu kayak being apa-apa gitu lah. Semoga itu sih, dan termasuk ke basket juga gitu, kayak ke basket kan maksudnya kayak misalnya first option gitu, pemain first option ambil 20 shot, masuk tidak, ya gimana lagi, nggak apa-apa, dia harus ambil segitu gitu. Karena memang tugasnya. Jangan dibilang kayak, wah jangan maruk banget lu main, nggak ada, emang itu tugasnya dia. Jadi harus mengerti juga role pemainnya apa-apa, ya mungkin lebih dewasa, lebih bijaksana aja lah, maksudnya ke keseluruhan ya, yang ada di, kalau bahasa Pak Yaya adalah insan olahraga Indonesia, ini harus lebih bijaksana lah. Karena sekali lagi ya, kayak Marcel nih, terlepas dari orang udah lama, dari 2018 mungkin di Persebaya senior ya, 19? Enggak ya, 21? Covid. Ya, muncul dari tahun segitu sampai sekarang gitu ya. Meskipun udah lama di sepak bola Indonesia, muncul di mana-mana, he's still so young gitu. Masih banget. Kayak banyak banget, jauh banget apa yang bisa ceilingnya dia itu. Dan sama kayak kita misalnya ngomong Derek Michael gitu kan, maksudnya di kemarin GCU Grand Canyon University menitnya kecil banget gitu kan. Kayak people kayak yang main dulu lah, yang penting main dulu lah, apa sekarang bisa main Long Beach, bisa main dikit-dikit ya. Pelan-pelan ya, semua step by step lah. Bener kayak apa ngomongnya ya ceilingnya jauh, tapi dia harus terus berusaha pelan-pelan gitu naik. Dan kita harusnya sebagai insan olahraga Indonesia terus mendukung mereka gitu sih. Mas Aja, masih ada tambahan lagi nggak? Kalau aku yang paling penting adalah kompetisi, perbaikan kompetisi itu paling penting sampai di bawah-bawah. Karena kalau ngomongin, aku lupa ada satu yang baru ini kan. Di basket itu, selain itu dia udah ada tim bawahnya. Ingat nggak dulu waktu di itu kan Arif, yang zaman Arif, terus WW kan itu di bawahnya, Kevin, di situ semua. Waktu itu ada. Tapi ini kan yang kita lebih perlukan lagi itu adalah ada kompetisinya. Terus kemudian setelah kompetisinya rapi, dibenahi semua apa yang kekurangan seperti mama pelatihnya, wasit atau komponen apapun yang mengisi kompetisi. Tapi yang paling penting adalah paling urgent adalah kompetisi yang merata di seluruh Indonesia. Itu ngeri. Sebagai insan olahraga Indonesia ya, dan setelah Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi, kenapa nggak pakai baju hijau? Nah, ya jawab itu. Ini iya kan hijau memang. Tapi kayaknya adalah hijau. Oh itu. Kenapa biru nih? Dia komplit loh. Kamu kita Persebaya, main sepeda, DBL, jelas. Dosa mas. Tapi sebenarnya lawan Arab Saudi kita di game pertama juga harusnya menang. Harusnya menang. Harusnya udah kita menang dua-duanya sih. Terus jadi tinggal menang lawan Cina sama Bahrain. Amin. Bahrain kan main di sini. Main di sini. Mudah-mudahan GBK ditambah rumah susun gitu. Tambah banyak penontonnya. Iya kan. Gue bikin ini apa? Tapi lebih VIP lagi di bawah. Biar gampang. Biasanya ini nonton bareng di luar kalau di GBK biasanya. Dulu ada gitunya waktu Asia. Courtside. Kemarin banget itu waktu pertandingan Arab itu ada nonton bareng di bioskop. Oh ya? Oh, udah ada. Itu sering. Sebelumnya ya udah sering. Baru tahu. Di klub lokal ini. Iya, udah sering. Di Jakarta udah sering. Nobar di bioskop. Tiket bioskop berapa? Kalau nggak salah kemarin gue tanya 90.000. Iya, makanya nonton bioskop paling 30. Oh, nontonnya ya 40. Beda sih, gue sih nonton bareng di bioskop, gue Taylor Swift. Iya. Taylor Swift konser di mana gue nonton bareng di bioskop. Oke, teman-teman gitu, mudah-mudahan itu adalah podcast pertama kita dalam 2 bulan. Iya, dan lebih kayaknya. 2 bulan. Sebenarnya kita males, cuma karena ya yang ngajak kita. Iya, wah ini ngeri sih. Terima kasih. Nah, ada antum kita malah ini. Terima kasih banyak gitu. Nggak ada antum, kita nggak ada konten. Iya, timeline-nya nggak ada timeline. Begitu tadi malam tuh begitu gol keduanya Marcel, tak. Yahya. Wah, Yahya. Wah, gitu. Begitu dia duduk tuh ya. Oh ini ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Adrian, terima kasih Mas Yahya, terima kasih Dimas. Ya mudah-mudahan
dunia olahraga kita makin maju gitu dengan berbagai macam dinamikanya. Ada pro, ada kontra, tapi ketika hasilnya manis, semua senang gitu. Semua senang, semua bahagia libur. gitu. Semua libur. Dan juga kalaupun misalnya kita berbeda pendapat, karena gini, ada teman-teman yang mungkin pendapatnya atau pemikirannya tidak populer, ya jangan juga dibully lah. Karena mungkin nggak populer aja, tapi kalau tidak benar atau apa ya mungkin beda aja. Masih Gitu. belum tahu Ini aja. Ya. Di sepak bola, di basket gitu sama aja, apalagi main basket ya. Main basket mah gitulah gitu. Iya. Masa main basket nggak harus tinggi? Nggak bisa lah, harus tinggi. Masih aja. Karena tinggian Nadio apa es? Hah? Tinggian Nadio atau pas? Nadio atau Paes tinggi siapa? Kayaknya sama deh. Pas. Tinggi pas ya? Harusnya pas. Masa sih? Bisa nggak tuh naturalisasi buat main Iya. basketnya 2 orang tuh? Berapa tingginya? 190 ada nggak ada? Lebih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya. Semoga lolos ronde 4. Amin. Semoga menang. Kan kalau 1-2 langsung lolos kan? Langsung harus Piala Dunia. Iya, kalau 1-2 kan nggak mungkin berat lah kita. Indonesia lawan apa basketnya? Adrian? Hah? Indonesia lawan apa basketnya? Bisa. Korea dan Thailand. Nah, semoga menang lawan Korea dan Thailand. Kok masih lanjut? Nggak apa nih sambil kredit Thailand naik itu kan ada ngomong gitu. Oh, terima kasih. Thank you bisa namanya.